Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dan tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare yang saya untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, pada acara Milad ke-22 Universitas Muhammadiyah Parepare meluncing buku dengan judul Umpar Dalam Sejarah. Dalam kegiatan Milad tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian pengoperasian PT Sinar 12 sebagai sumber pendapatan usaha ekonomi produktif Universitas Muhammadiyah Parepare. Universitas Muhammadiyah Parepare atau UMPAR kini memasuki usia 22 tahun. Memasuki 2 dekade, UMPAR juga melaunching buku dengan judul Umpar Dalam Sejarah. Dalam buku tersebut dikisahkan riwayat perjalanan UMPAR dari dulu hingga kini yang ditandai dengan penyerahan buku oleh Ketua Badan Pelaksana Harian atau BPH UMPAR, Andi Firdaus Jolong, didampingi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, Haji Muhammad Nasir, yang diserahkan kepada pimpinan Muhammadiyah Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan Muhammadiyah Daerah Kota Parepare, Ketua Tim Penulis, pelaku utama sejarah UMPAR, perintis SKIP UMPAR, Kepala Perpustakaan Parepare, dan Kepala Perpustakaan UMPAR pada pelaksanaan miladnya di Universitas Muhammadiyah Parepare. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, Haji Muhammad Nasir, mengatakan dalam sambutannya, memasuki usia ke-22 tahun, pihaknya optimis untuk terus berbenah demi kemajuan dan perkembangan UMPAR. Apalagi selain pengembangan kualitas akademik, juga banyak perencanaan infrastruktur yang bakal dibangun di tengah persaingan yang kompetitif untuk mewujudkan UMPAR menjadi Universitas Muhammadiyah unggul di Indonesia. UMPAR sudah melewati fase 2 dekade. Kami bermaksud bahwa peringatan Milad ke-22 ini kita jadikan momentum memasuki babak baru. Era kompetisi perguruan tinggi yang semakin kencang menuntut kemampuan berpikir lebih cerdas dan semangat kerja yang harus lebih giat serta keikhlasan mengabdi pada para tenaga edukasi dan petugas administrasi Universitas Muhammadiyah Parepare. UMPAR harus terus maju dan berkembang seiring perkembangan dunia pengetahuan. UMPAR harus dapat menunjukkan kepada dunia sebagai kampus yang islami, menjunjung tinggi nilai-nilai moral keagamaan, menuntut umat menjadi uswatun hasanah. Dalam kegiatan milad tersebut juga dirangkaikan peresmian pengoperasian PT Sinar 12 sebagai sumber pendapatan usaha ekonomi produktif UMPAR lainnya yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua BPH UMPAR dan Rektor UMPAR. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah personel gabungan terus melakukan penjagaan di setiap pintu perbatasan masuk Kota Parepare. Setiap kendaraan yang berasal dari daerah lain akan diperiksa. Bahkan beberapa waktu yang lalu sebuah bus asal Kota Makassar terpaksa harus putar balik karena kedapatan membawa penumpang tujuan Morowali, Sulawesi Tengah. Sebuah bus yang mengangkut pemudik dari arah Makassar tujuan Morowali terpaksa tak bisa melanjutkan perjalanannya. Bus yang membawa penumpang ini terjaring operasi penyekatan di perbatasan wilayah Kabupaten Baru, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Bus dicegat petugas saat melewati pos penyekatan di Kelurahan Lumpue, Kota Parepare pada Minggu malam kemarin. Petugas yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Parepare meminta bus berhenti untuk memeriksa seluruh penumpang. Usai diperiksa petugas, bus ini kedapatan membawa beberapa penumpang asal Kota Makassar. Karena masih dalam situasi larangan mudik, akhirnya bus diminta putar balik ke arah Makassar. Operasi penyekatan, kami temukan ada kendaraan angkutan umum yang berupa bus. Terpaksa saya kembalikan karena ini akan menjadi presiden buruk bagi perusahaan angkutan lainnya kalau saya loloskan, sehingga kami harus
dengan tegas mengembalikan. Pak, ada berapa tadi dari pengakuan supir, Pak? Ada berapa penumpangnya, Pak? Penumpang tadi lebih dari 10 orang yang ada tadi. Terus juga ada barang-barang. Ya. Sebenarnya dia alasan untuk juga mau mengantar barangnya, tapi karena ini angkutan umum, tetap kami tidak terima alasan itu, tetap kami kembalikan. Dari rutenya, Pak, rutenya? Rutenya dari Makassar Morowali. Pak. Erwin, TV Peduli mengabarkan. BPJS Ketenagakerjaan memperkenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan. Program JKP merupakan salah satu bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini BPJS Ketenagakerjaan tengah merencanakan launching untuk program baru, yakni program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nantinya program tersebut akan diberikan kepada PKBU yang telah mengikuti minimal 3 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare Arfiani yang ditemui beberapa waktu lalu. Arfiani menambahkan, program JKP merupakan salah satu bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan, sehingga PKBU yang akan mendapatkan program jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak perlu lagi khawatir dengan penambahan iuran yang perlu dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebab tidak ada penambahan iuran. Dengan adanya penambahan program jaminan kehilangan pekerjaan ini, PKBU yang terdaftar JKP akan mendapatkan peningkatan manfaat. Untuk tahun ini memang kami ada rencana dari Pusat BPJS Ketenagakerjaan untuk launching program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini diberikan kepada PKBU yang sudah mengikuti minimal 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua, baru bisa mendapatkan satu lagi tambahan program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ini itu tidak ada penambahan iuran, tidak ada iuran yang perlu dibayarkan lagi kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena ini adalah salah satu bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi PKBU yang akan mendapatkan nanti program jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak perlu lagi khawatir bahwa dengan adanya penambahan program akan menambah iurannya. Khusus untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak ada penambahan iuran, melainkan PKBU yang mendapatkan program ini akan mendapatkan peningkatan manfaat. Seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Terbukti melanggar dan tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di Kecamatan Soreang dijatuhi sanksi berupa surat teguran dari tim pencegahan COVID-19. Jika selanjutnya terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah akan melakukan penutupan dan mencabut izin usahanya. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang ada di Jalan Haji Andi Arsyad, Kecamatan Soreang, Kota Parepare terancam ditutup. Perusahaan yang kesehariannya menerima jasa pengiriman barang antar daerah, bahkan luar pulau tersebut dalam pelayanan di kantornya, mengabaikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini ditegaskan Kepala Seksi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Aryadi usai melakukan pemantauan langsung di kantor jasa pengiriman tersebut. Aryadi mengatakan, sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat adanya indikasi terjadinya kerumunan di kantor perusahaan logistik tersebut yang terletak di Kecamatan Soreang. Pihaknya langsung menuju ke lokasi untuk memastikan benarnya laporan itu. Dari pemantauan, petugas mendapati tidak adanya upaya penegakan protokol kesehatan dalam pelayanan, baik dalam hal pengaturan jarak, bahkan beberapa pengunjung tidak memakai masker. Akhirnya petugas memberikan teguran tertulis sebagai langkah awal untuk lebih disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan, dan bila melanggar kembali maka akan diberikan sanksi tegas, yakni penutupan. Laporan masyarakat bahwa adanya indikasi terjadinya kerumunan pada salah satu perusahaan milik GMT ya. Jadi kami dari Satpol PP selaku penegak Perda dan Perwali wajib menindaklanjuti laporan tersebut, dan kami langsung ke TKP mengecek kebenarannya.
dan meminta klarifikasi kepada pihak manajemen JNT. Dan ternyata setelah kami masuk ke dalam, memang kami melihat tidak ada upaya-upaya dalam penerapan protokol kesehatan. Tidak ada pengaturan jarak, upaya pengaturan jarak tidak ada. Ada bahkan pengunjung yang tidak memakai masker. Tentunya kami langsung meminta klarifikasi kepada pihak manajemen dan memberikan teguran tertulis sebagai langkah awal, ya, sebagai langkah awal untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jika kemudian tidak mengindahkan protokol kesehatan, maka kami akan melakukan tindakan tegas. Ya, kami akan melakukan tindakan tegas kepada pihak manajemen JNT. Seperti apa Pak tindakan tegasnya Pak? Ya, kami akan melakukan upaya penutupan. Ya, kami akan melakukan upaya penutupan dan ini tidak kita boleh main-main ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare bersama Ketua PKK Kota Parepare melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Masjid Agung Kota Parepare dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH bersama Ketua TP PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Masjid Agung Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale pada Kamis 13 Mei 2021. Selain Wali Kota, juga hadir Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, menyatu bersama ratusan jamaah lainnya, baik yang ada di dalam masjid maupun yang ada di luar pelataran masjid. Wali Kota Parepare dalam sambutannya mengharapkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Meskipun kini kita berada di zona hijau, Wali Kota 2 periode ini juga mengajak warga masyarakat memaknai Idul Fitri 1442 Hijriah sebagai momentum untuk meraih kemenangan melawan pandemi COVID-19. Pada dasarnya Hari Raya Idul Fitri adalah kemenangan umat Islam melawan hawa nafsu setelah berpuasa sebulan penuh dalam menggapai derajat ketakwaan. Dalam kesempatan ini, saya tetap mengharapkan masyarakat tetap menaati protokol kesehatan meski kita sekarang ini telah berada di zona hijau. Kami tetap mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam pelaksanaan salat Idul Fitri ini tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya mengajak masyarakat memaknai Idul Fitri 1442 Hijriah sebagai momentum untuk meraih kemenangan melawan pandemi COVID-19. Pada dasarnya, Idul Fitri adalah sebuah kemenangan umat Islam melawan hawa nafsu setelah berpuasa sebulan penuh dalam menggapai derajat ketakwaan. Idul Fitri ini di masa pandemi meningkatkan umat Islam untuk membangun kepedulian sosial. Kepedulian menjadi salah satu kunci untuk melawan dampak pandemi COVID-19. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Parepare berlangsung khidmat, dipimpin oleh Haji Sudirman Semak selaku imam dan pembawa khutbah Haji Arifuddin Lewa yang juga staf ahli MPR Republik Indonesia. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare, pemirsa. Selain inovasi dalam kemudahan sistem pelayanan, Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Parepare juga menghadirkan program klinik ekspor untuk mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekspor sebagai upaya membantu pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Parepare terus melakukan upaya guna meningkatkan layanan kepabeanan dan cukai. Selain inovasi dalam kemudahan sistem layanan, kenyamanan atas sarana, serta berbagai fasilitas bagi para stakeholder maupun masyarakat yang ingin mendapatkan segala informasi terkait layanan kepabeanan dan cukai. Salah satunya melalui program klinik ekspor untuk mendorong kegiatan ekspor.
di mana pihak Bea Cukai memberikan konsultasi, edukasi dan asistensi kepada para pengguna jasa ataupun publik mengenai semua hal terkait ekspor. Guna memaksimalkan program tersebut, Bea Cukai Parepare rutin melakukan sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja KPP BCT MPC Parepare untuk menggali dan mendorong kegiatan ekspor. Kita juga diberikan tugas dari termasuk bagian dari pemulihan ekonomi nasional, ya. Pemulihan ekonomi nasional kita diberikan tugas untuk mendorong potensi ekspor daerah, ya. Selama ini, jadi Bea Cukai kan memberikan pelayanan selama ini kan, nah kita dituntut untuk proaktif gitu lah, turun ke lapangan, bersinergi dengan kementerian terkait, ya, dalam rangka mendorong mendorong potensi ekspor dari daerah seperti itu. Karena kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan ini adalah termasuk yang penyumbang sumber ini dari sektor pertanian, ya, mulai dari kakao, termasuk dari perikanan juga gitu. Kakao, mulai kakao, terus lada, macam-macam lah ya. Jadi termasuk kemarin terakhir adalah briket arang kelapa, tempurung kelapa, ya. Itu juga kemarin. Jadi tujuan dari pembentukan klinik ekspor adalah untuk memberikan asistensi atau memberikan masukan apabila terdapat kendala-kendala seperti itu. Apa kendala-kendala atau hambatan pengusaha dalam hal ini adalah terkait prosedur dan layanan, termasuk kendala-kendala yang lain, supaya kita bisa memberikan asistensi dan pemecahan masalah seperti itu. Sehingga ekspor bisa dilaksanakan yang selama ini terkendala seperti itu. TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai pengganti open house, Wali Kota Parepare menggelar halal bihalal dengan virtual bersama dengan jajaran pemerintah daerah. Berikut liputan selengkapnya. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH menggelar halal bihalal sebagai pengganti open house bersama jajaran pemerintah Kota Parepare yang digelar secara virtual di Auditorium B.J. Habibie pada Kamis 13 Mei 2021. Jajaran pemerintah Kota Parepare mulai dari Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat APMSI, staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah, hingga kepala puskesmas dan kepala UPTS SD SMP hadir mengikuti halal bihalal tersebut dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Pada momen tersebut, Wali Kota 2 periode ini mengemukakan bahwa hari ini adalah momen yang sangat bagus, walaupun tidak bisa bertatap muka, namun hati tetap menyatu. Dalam momentum ini tidak ada namanya bawahan maupun atasan dan tidak ada sekat. Dalam 1 tahun terakhir memungkinkan ada kesalahan baik secara pribadi maupun kebijakan sebagai pembina kepegawaian, maka saat inilah momen yang paling tepat untuk saling memaafkan. Momen sekarang ini kita tidak boleh ada batas. Atasan dan bawahan menyatu, terajut dengan baik, yaitu mempererat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, mempererat dan memperkuat hubungan silaturahmi di antara kita semua. Saya menyadari, tentunya kita semua menyadari, tidak tertutup kemungkinan interaksi kita dalam 1 tahun ini bisa saja ada hal-hal yang hilang, keliru, bahkan kesalahan. Maka inilah momen yang paling baik dan tepat, yaitu 11 bulan kita berinteraksi selama ini, dan 1 bulan kita diberikan kesempatan untuk mendulang pahala dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh waktu. Dan pada akhirnya hari ini kita keluar sebagai kemenangan, dan kemenangan itu harus dimaknai
bahwa hubungan-hubungan antara kita selama ini, jika ada hal-hal yang ternodai, baik yang bersifat kesalahan kecil, kesalahan besar, dosa kecil, dosa besar, baik disengaja maupun tidak disengaja, mari kita saling memaafkan. Tampil sebagai pembawa hikmah halal bihalal, Dr. Haji Abdul Ghaffar, Kepala Kementerian Agama Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kabar duka datang dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Salah satu tokoh agama dan ulama harismatik, Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco, meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Wafatnya Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco menjadi duka cita mendalam bagi sejumlah kalangan di Sulawesi Selatan. Ketua Majelis Ulama atau MUI Sulawesi Selatan, Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Sanusi Baco meninggal dunia di Rumah Sakit Primaya Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Sabtu 15 Mei 2021. Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco meninggal dunia pada pukul 20:08 waktu Indonesia Tengah setelah mendapatkan perawatan dan wafat pada usia 84 tahun. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Jalan Kelapa 3 Makassar dan dimakamkan di pemakaman keluarganya di Talawe, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pantauan di rumah duka hingga malam takziah pertama melalui Zoom dengan Darut Dakwah Wal Irsyad atau DDI, sejumlah tokoh bahkan nasional memberikan ucapan bela sungkawa. Duka cita turut dirasakan Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kota Parepare, Dr. Hannani MAG. Menurutnya, sosok Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco merupakan guru yang berkesan dengan syiar-syiar keagamaannya yang penuh makna dan sangat banyak membantu NU Parepare. Seluruh warga Nahdien Kota Parepare mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco LC. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan. Kami juga mendoakan almarhum, mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pribadi sangat berduka dan berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum, karena beliau di samping sebagai guru kami, dia juga sangat membantu kami di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan insya Allah niat beliau, harapan-harapan beliau terhadap Nahdlatul Ulama bisa kami lanjutkan. Bela sungkawa dan doa juga diucapkan Ketua Fatayat NU Parepare Maryam B. Menurutnya sosok Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco merupakan ulama karismatik dan mempunyai kesan tersendiri sebagai penyemangat bagi Fatayat NU Parepare untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan Ketua MUI Sulawesi Selatan. Kesehatan itu ibarat mahkota dan hanya Sanusi Baco yang merasa kehilangan mahkota itu karena saya lagi sakit. Begitu ungkapan beliau saat itu dengan penuh canda. Dalam kesempatan itu pula, beliau mendoakan kita semua pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama. Dengan spirit doa itu, insya Allah kami pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Parepare akan selalu bergerak dan berikhtiar untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan beliau di Nahdlatul Ulama. Selamat jalan Guruta. Hanya Al-Fatihah yang selalu kami kirimkan kepada insya Allah Guruta akan menjadi penghuni surga. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, SKPD seluruh lingkup Parepare melaksanakan Hari Kesadaran Nasional di hari pertama kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Berikut liputan selengkapnya.
Memasuki hari pertama kerja usai libur bersama Idul Fitri 1442 Hijriah, aparatur sipil negara atau ASN di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional seperti yang terlihat di Dinas Kominfo Kota Parepare yang menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional pada Senin 17 Mei 2021. Bertindak selaku pembina upacara Sekretaris Dinas Kominfo Kota Parepare Haryanto Khairun SSTP sekaligus membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang meminta aparatur sipil negara termasuk ASN di Dinas Kominfo Parepare menjadi garda terdepan sebagai panutan dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran secara kolektif bersama masyarakat agar dapat menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Hari Kesadaran Nasional juga diperingati jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Bertindak selaku pembina upacara, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Laude Arwarahman. Upacara Hari Kesadaran Nasional SKPD Dinas Tenaga Kerja berlangsung di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja diikuti staf dan pejabat Dinas Tenaga Kerja serta dihadiri Kepala UPTD dan staf Balai Latihan Kerja Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas.